بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Pada hari ini insyaallah kita akan mengenal satu daripada sekian nama Allah, yaitu Al-Basir. Wa huwa ismun takarrar wurudu fil Qur'an al-Karim. Nama ini diulang-ulang dalam Quran fi mawadhi'a tazidu al-arba'in, lebih daripada 40 tempat. Minha, diantaranya qauluhu ta'ala, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang dapat sama dengannya, wa huwas samiul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, innallaha kana sami'an basira, adalah Allah senantiasa maha mendengar lagi maha melihat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apa yang kalian lakukan maha melihat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu basirun bil ibad, dan Allah benar-benar melihat dengan apa yang diperbuat hamba-hambanya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innahu bikulli syai'in basir, sungguhnya dia atas segala sesuatu maha melihat. Wa qala ta'ala, innahu bi ibadi khabirum basir, sesungguhnya dia dengan apa yang diperbuat hambanya benar-benar mengetahui lagi maha melihat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa kafa bi rabbika bidhunubi ibadihi khabiran basira, cukuplah Tuhanmu yang mengetahui dengan dosa-dosa hamba-hamba, sesungguhnya dia Tuhan maha mengetahui lagi maha melihat. Wal basir, nama Allah Al-Basir, ay alladhi yara jami'al mubsirat, dialah Allah yang melihat segala sesuatu. Wa yubsiru kulla syai'in wa in daqqa wa saghar, segala sesuatu yang dia lihat itu semuanya mencakup segala yang kecil, yang rumit, ya, daqqa yang begitu kecil, yang begitu rumitnya, wa saghara, ya, maupun yang kecil. Fa yubsiru dabiban namlah, dia tidak hanya melihat yang besar-besar, tapi yang rumit pun dia lihat, yang kecil pun dia lihat. Maka Allah melihat dabiban namlah, ya, langkah-langkah semut, as-sauda, langkah-langkah semut yang hitam, ala sakhratis samma, di atas bebatuan, ya, fil lailatil dhalma, batuan keras cadas di padang pasir yang gelap, di malam yang gelap, ya, semut pun terlihat. Allahu akbar. Semut yang hitam legam berjalan di antara batu-batu yang hitam, cadas yang hitam, di tengah padang pasir yang kelam ketika malam gelap gulita. Allah melihatnya jalla fi'ula, apalagi yang besar daripada gerak-gerik kita. Wa yara majaril qut fi a'dha'iha, bahkan Allah melihat bagaimana berjalannya apa yang dimakan oleh semut-semut ini dalam tubuhnya, kemana dia ditempatkan, ya, dalam lambung-lambung ada, dalam perut-perut semut. Allah melihat. Allahu akbar. Bukan hanya semutnya belaka, bahkan apa yang terdapat dalam semut, bagaimana dia mengkonsumsi makanan, kemana makanannya masuk. Wa yara jiryanad dam fi uruqiha, bahkan Allah melihat bagaimana mengalirnya darah dalam saluran tubuh semut tersebut, dalam urat-uratnya, dalam saraf-sarafnya. Wa yubsiru ma tahtal aradin as-sab'i, dan Allah juga melihat apa yang di bawah, ya, bumi yang lapis ketujuh. Kama yubsiru ma fawqas samawati sab'a, sebagaimana Allah melihat apa yang di atas, ya, langit yang tujuh. Wa yara tabaraka wa ta'ala taqallubatil ajfan, dan Allah juga melihat bagaimana mata kita yang berkedap-kedip, ya, wa khiyanatil uyun, dan dia pun melihat pula mata-mata kita yang berkhianat. Fala haula wala quwwata illa billah. Tiap kali mata kita berkhianat, melihat yang haram,
ketika terlewat, ya, terlintas di hati kita, Allah melihatnya Jalla wa Ala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Basir, nama Allah Al-Basir, alladzi likamali basarihi, karena sempurnanya penglihatan matanya. Yara tafasila khalqi dzarrah, dia melihat bagaimana penciptaan semut serangga yang paling kecil, lebih kecil daripada semut. Wa adha'iha, ya, dia melihat dengan rinci bagaimana penciptaan semut ini, bagaimana anggota-anggota tubuh pada semut ini, walahmiha, bagaimana daging semut ini. Ya, semut berdaging atau tidak? Ada dagingnya. Semut itu ada dagingnya. Sebagaimana nyamuk juga ada dagingnya. Karena itulah kalau nyamuk kita bakar pakai pemukul itu akan tercium bau apa? Bau gosong. Walahmiha, wadamiha. Dia melihat pula bagaimana penciptaan dagingnya, bagaimana penciptaan darahnya, wa mukhiha, bagaimana Allah ciptakan otak semut itu, begitu kecilnya. Otak kita besar, walaupun banyak orang tak pakai otaknya walaupun besar, tapi semut, Allahu Akbar. Ya, Allah Subhanahu wa taala lihat, wa uruqiha, urat-urat sarafnya, wa yara dabibaha ala sakhrati samma. Dan dia melihat bagaimana serangga-serangga yang di bawah semut yang lebih kecil daripada semut ini berjalan, ya, di bebatuan, fil lailatul dhulma, di malam yang begitu gelapnya. Walaqad ahsana man qala, alangkah baiknya seorang penyair yang berkata, ya man yara saffal ba'udi janahahu fi dhulmatil lailil bahimil alyali. Wahai orang, wahai Tuhan, wahai Zat yang melihat bagaimana bentuk nyamuk dan bagaimana sayapnya yang ada di kegelapan malam yang pekat. Wa yara manata uruqiha fi nahriha. Wahai Tuhan yang melihat juga bagaimana perjalanan darah pada saraf-sarafnya yang ada dalam dirinya, dalam dadanya, wal mukha min tilkal idhamin nuhali, dan juga melihat otak yang dia ciptakan pada makhluk kecil tersebut. Umnun alayya bitaubatin, berilah saya wahai Tuhan taufik untuk selalu bertobat, tamhu biha ma kana minni fi zamanil awwali, yang dengan taubat tersebut engkau menghapuskan daripadaku dosa-dosaku di zaman yang lampau. Allahu Akbar. Mimma yajibul imanu bihi, hal yang wajib diimani, annahu tabaraka ta'ala yubsiru bi'ainain, Allah itu melihat dengan dua mata. Tentunya bilangannya sama-sama dua dengan mata manusia, bilangannya, angkanya, hakikatnya tak sama. Bagaimana mata manusia yang begitu naifnya dengan mata Allah Jalla wa Ala tabaraka ta'ala. Allah memiliki dua mata, bukan tiga, bukan empat, dan seterusnya. Dua mata Allah Jalla wa Ala yang layak bagi Allah. Walaupun dalam beberapa ayat seolah-olah disebutkan dengan berbagai macam redaksi, kadang dalam bentuk jamak bi'ayunina dengan mata-mata kami, kadang dalam bentuk mufrad aini oleh tusna al-aini, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata. Sebagaimana saya mengatakan mataku, padahal kita memiliki dua mata. Ya. Dengan penglihatan mata-mata kami, padahal kita memiliki dua mata, lil munasabah, menyesuaikan dengan dhamir kami. Allah berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, sabarlah engkau wahai Muhammad dengan ketetapan Tuhanmu, baik ketetapan qadari yang tak dapat dihindari, ya, berbagai macam bentuk ketetapan yang terkadang tak disenangi hamba, berupa penyakit yang datang, musibah, bencana. Sabarlah dengan ketetapan qadari, dan sabar pula dengan ketetapan asy-syar'i, perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Sabar, tetap lakukan jika itu perintah, berusaha menghindar itu jika itu larangan. Fa innaka bi'ayunina, jangan khawatir, sesungguhnya engkau senantiasa kami lihat dengan mata-mata kami. Ya, Allah Subhanahu wa taala melihat
kesabaran kita, bagaimana kita bersabar menanggung berbagai macam ujian, cobaan, musibah. Terkadang penyakit datang melanda, kadang uang berkurang, harta habis, ya ketipu, kadang-kadang macam-macam. Ada hutang tak ada piutang tak dibayar-bayar. Allah melihat, ya kadang-kadang bencana alam petaka datang, Allah melihat. Dan Allah melihat bagaimana engkau bersungguh-sungguh sabar menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan Allah akan senantiasa memberikan bagimu taufik dan bantuan. Allah Ta'ala, Allah berfirman tentang Nabi Nuh, wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusurin. Kami bawa Nuh di atas bahtera, perahu, kapal, tajri bi ayunina, yang mana kapal tersebut ya berlayar bi ayunina, dengan penglihatan mata-mata kami. Artinya berlayarnya kapal itu kami lihat, kami perhatikan, kami yang mengarahkan, kami yang memberikan baginya keselamatan ketika ombak datang gunung. Kami lihat itu kapal, kami pelihara dia, kami jaga, tak akan kami tenggelamkan dia. Tidak ada mungkin ombak lebih besar daripada ombak pada zaman Nabi Nuh. Kita melihat banyak di dalam net, ya, YouTube, kapal-kapal besar yang hampir tenggelam, bahkan sebagian tenggelam dengan ombak besar, mungkin sampai 20 meter, 30 meter. Maka ombak pada zaman Nabi Nuh setinggi gunung. Kata Allah, wa yatajri bihim fi mawjin kal jibal. Dan kapal itu berlayar, ya, di antara bihim, dengan membawa manusia, umat Nabi Nuh yang beriman, di atas ombak yang besarnya sebesar gunung. Allah melihat, jazaan liman kana kufir. Itulah balasan kami tenggelamkan dengannya orang-orang yang kafir. Allah berfirman dalam ayat lainnya, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Allah berbicara memberikan berbagai macam bentuk ingatan kepada Musa dengan nikmat-nikmatnya. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Aku buat, wahai Musa, ya, orang-orang mencintaimu, sehingga Fir'aun yang begitu garangnya sehingga membunuh setiap bayi, ketika melihat Musa pun dia mencintai Musa. Sebagaimana istrinya pun demikian. Walitusna'a 'ala 'aini, agar engkau dibesarkan wahai Musa di bawah penglihatan mataku. Musuh yang dicari-cari oleh Fir'aun kemana-mana, disuruh sembelih semua anak yang lahir. Ternyata musuh itu berada dalam sarang, ya, Fir'aun dalam istananya sendiri. Dia lihat, dia beri makan, ya, sampai menjadi laki-laki dewasa, sampai besar. Itu pula yang membinasakan kerajaannya. Allah itu punya dua mata, sebagaimana yang tersebut dalam hadis. Dalam Quran tak tersebut secara eksplisit, dalam hadis pun demikian, tapi dari mafhum mukhalafahnya, ya, daripada pemahaman terbaliknya. Apa? Kata Syekh Razak, muqaddal al-hadithu sahihu. Ada hadis yang sahih an Rasulullah, dari Rasulullah SAW, menunjukkan anna lillahi ainain, bahwasanya Allah itu punya dua mata. Hina wasafad dajjala al-akbar, ketika Nabi menyebutkan ciri-ciri Dajjal terbesar yang akan keluar kelak sebelum kiamat. Berkata Rasulullah tentang Dajjal, innahu a'war, sesungguhnya Dajjal itu adalah makhluk bermata picak. Picak adalah satu matanya tak berfungsi, hanya satu yang melihat. Dia punya dua mata tapi tidak berfungsi satunya. Orang-orang kadang menartikan Dajjal mata satu, diletakkannya mata di sini. Sebagaimana pernah ada editan video di YouTube, Dajjal telah lahir di Israel, matanya satu. Bukan itu. Ya, inilah dalam menafsirkan kesalahan fatal. Sehingga semua lambang-lambang simbol, ya, di polisi Saudi dengan mata satu, ini Dajjal. Semua dianggap Dajjal. Dajjal itu bermata dua, yang satunya tak berfungsi alias picak. Ada tapi tak ada fungsi. Bukan matanya satu. Ya.
Wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan Tuhan kalian itu bukan matanya picak. Tatkala dinafikan Allah bermata picak, berarti sempurnalah mata Allah, berarti Allah memiliki dua mata yang sempurna, bukan sebagaimana Dajjal. Kenapa dibicarakan Nabi tentang Dajjal dan Allah? Karena Allah itu mengaku, karena Dajjal ketika keluar ke permukaan bumi ini, pertama mengaku sebagai utusan Tuhan. Lambat laun dia naik mengaku sebagai Tuhan. Apalagi dia berikan banyak keanehan. Ada seorang pemuda dimatikan, dibelah, digergaji dua, kemudian dihidupkan. Dan dia mengklaim kepada orang-orang dia Tuhan, bisa menghidupkan. Maka kata Nabi, Tuhanmu bukan matanya sebagaimana Dajjal yang picak. Tuhanmu sempurna matanya. Muttafaqun alaih. Wa tanzihuhu subhanahu 'anil 'auri. Nabi mensucikan Allah daripada sifat yang mata picak, dalilun ala thubutil ainain, menunjukkan Allah punya dua mata, lahu subhanahu al wajhil laiq bih, tentunya sesuai baik besar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kau pikirkan tentangnya, tak akan mungkin sama dengan apa yang kau pikirkan, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Kau imani, selesai, tentram hatimu. Daripada Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah yang tersesat dalam bab ini, walaupun akhirnya dia rujuk, dia katakan banyak ayat, kalau kita pahami ayat itu dengan teksnya, maka Allah akan kacau balau. Ya, bagaimana bentuk Allah, kadang dia punya mata satu, kadang punya mata banyak, kadang punya, ya. Oleh karena itu bukan mata, tetapi adalah iradatul ihsan. Maksudnya adalah kehendak untuk berbuat kebaikan. Gara-gara takut tasbih, waqa'a fit tasbih, dia tergelincir dalam tasbih berikutnya. Kalau kau katakan iradah, kehendak Allah untuk berbuat kebaikan, bukankah makhluk juga punya kehendak? Kenapa kau samakan Allah dan makhluk? Kau katakan Allah berkehendak, makhluk juga punya kehendak. Dia akan katakan kehendak Allah tak sama dengan kehendak makhluk. Kita bilang pula, Razi, mata Allah tak sama dengan mata makhluk. Selesai. Payah-payah panjang-panjang kau nafikan Allah tak punya mata. Kau berikan sifat lain yang sifat itu pun ada pada makhluk. Jika kau katakan berbeda sifat itu dengan sifat makhluk, katakan pula sifat mata Allah berbeda. Alangkah mengerikan Allah, kata Razi, jika disifati dengan yang terdapat dalam Quran, dipahami secara tekstual. Mengerikan. Tangannya kadang disebutkan satu, kadang tangannya banyak. Bagaimana bentuknya? Karena itu semua harus ditakwil. Tapi terakhir Razi rahimahullah rujuk kepada akidah Ahlussunnah. Dia bilang, lebih baik aku mati sebagaimana matinya orang-orang awam. Aku beriman dengan semua sifat-sifat Allah sebagaimana dia terangkan. Ya, berhari-hari, bertahun-tahun umurku habis sia-sia membahas apa kata orang tentang Tuhan. Akhirnya hatiku tentram menerima apa yang dia katakan tentang dirinya. Rujuk Ar-Razi rahimahullah. Dialah dedengkot ya daripada ya ulama-ulama Asy'ariyah yang rujuk kepada aqidatus salaf, ashabul hadis. Qala al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, salah seorang ulama hadis, nahnu naqulu, kami berkata, li rabbina ainan, Tuhan kami punya dua mata. Sebagian Tuhan-Tuhan selain Allah dibuat oleh penciptanya punya wajah dua, kadang punya wajah empat, depan wajah, belakang wajah, kanan wajah, kiri wajah, masing-masing dua matanya. Punya tangan pun 6, ada tangan 2, tangan kadang-kadang macam-macam. 2 depan, 2 belakang, kadang-kadang 8 tangannya, 2 kanan, 2 kiri. Tuhan mereka. Tapi Tuhan kami, kata Ibnu Khuzaimah, punya 2 mata. Yang dia melihat apa ma tahta tsara, apa yang di bawah bumi ini. Wa tahtal ard. Ya. Dan apa yang di bawah permukaan bumi dia lihat. As-sabi'ati suflah, bumi yang paling terendah. Kalau tsara lapisan paling atas. As-tsara lapisan bumi.
wa tahtal ardi sabi'ati suflah, bahkan yang di bawah bumi di lapisan yang paling terakhir yang ketujuh pun Allah lihat. Kita di bawah Sabilun Najah ini aja tak tahu kita ada apa di bawahnya. Tanpa adanya harta karun tak tahu kita. Ya, tak usahlah besok dibongkar. Yang jelas Allah mengetahui. Subhanallah. Dalam bumi itu ada yang negeri-negeri yang dia tenggelamkan. Subhanallah, likuifaksi yang terjadi di sebagian negeri. Allah tahu siapa dalamnya yang ditenggelamkan. Rumah-rumah mereka yang ditenggelamkan, siapa yang korban di sana. Allah tahu. Ya, apa yang di bawah kerak bumi ini Allah mengetahuinya. Subhanallah. Wa ma fis samawati wa ma bainahuma, Allah juga tahu apa yang terdapat di seluruh langit, lapisan pertama hingga ketujuh, wa ma bainahuma, dan apa yang terdapat antara langit dan bumi yang jumlahnya begitu banyaknya, bintang-bintang yang mungkin triliunan, enggak tahu kita menyebutkan angka lagi. Miliar, di atas miliar apa? Apa di atas miliar? Triliun. Di atas triliun tak tahu, Watt triliun. Udah ngeri-ngeri. Tadi malam saya buka lagi tentang galaksi, tentang alam semesta. Ya Allah, dahsyat. Subhanallah. Tak ada apa-apanya bumi ini dibandingkan dengan seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Apa yang terdapat di antara langit dan bumi, min saghirin wa kabir, yang besar yang kecil, wa la yakhfa 'alaihi khafiyah, tak ada yang tersembunyi bagi Allah. Fa huwa ta'ala yara ma fi jawfil bihar, dia melihat apa yang terdapat dalam lautan, dalam perut laut. Allah melihatnya. Subhanallah. Kadang-kadang laut itu dalam sampai berkilo-kilometer dalamnya, bagaikan samudra-samudra luas, samudra Pasifik yang kabarnya konon terdalam. Allah melihat apa yang terdapat dalamnya berupa ikan-ikan, karang-karang, ya, tumbuh-tumbuhan, walajajiha. Allah melihat bagaimana ombak-ombak yang di lautan tersebut, yang kadang datang bagaikan gunung. Subhanallah. Kama yara 'arsyahu alladhi huwa mustawin 'alaihi, sebagaimana dia melihat arsy-Nya, singgasananya yang dia di atasnya bersemayam, tabaraka ta'ala. Untuk apa kita pelajari nama Allah adalah Al-Basir, dia maha melihat? Cukupkah sekedar kita tahu saja Allah maha melihat? Tidak. Pengetahuan ini melahirkan konsekuensi. Thumma inna lihadzal ismil azimi, kemudian nama ini yang begitu agung, muqtadayatihi, memiliki konsekuensi. Apa itu? Minadh-dhul. Sudahlah kita tahu Allah maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, melahirkan sifat adh-dhul, menghinakan diri, al-khudu', merendahkan diri kepadanya, wa dawamil muraqabati, serasa seolah-olah di bawah pantauannya. Kenapa orang tak mau mencuri di plaza-plaza, dipasang di mana-mana CCTV, terlihat. Walaupun kadang-kadang dapat juga orang mencuri meski ya pakai CCTV, tapi Allah Jalla wa'ala tentunya Tuhan yang maha sempurna, melihat segalanya. Hal ini melahirkan sifat al-ihsan fil ibadah. Kita berusaha sempurna dalam beribadah. Tak sembarang kita sholat suka-suka, karena Allah melihat kita. Ketika tak ada orang, sholatnya begitu kencangnya, ya, wal bu'di 'anil ma'asi, melahirkan perasaan ketakutan yang membuat kita selalu menjauh dari segala macam maksiat, wadz-dzunub, dan dosa-dosa. Thumma inna lihadzal ismil 'azimi muqtadayatihi minadh-dhul, kemudian nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini, Al-Basir, memiliki konsekuensi bagi orang memahaminya. Ketika dia paham Allah, Tuhannya adalah Tuhan, ya, yang maha melihat, melahirkan sifat adz-dzulli wal khudu', sifat penghinaan diri, ketundukan diri, wa dawamil muraqabah, sehingga dia selalu senantiasa di bawah pantauan Allah Subhanahu wa taala.
Karena dia tahu Tuhan yang melihat. Karena itu selalu dia merendahkan dirinya kepada Allah, menghinakannya. Wal ihsani fil ibadah. Dampaknya membuat dia berusaha mengerjakan ibadah dengan yang terbaik, al-ihsan. Wal bu'di 'anil ma'asi wa dzunub. Konsekuensi lainnya, karena dia punya Tuhan yang selalu melihat apa yang dia lakukan, membuat hamba berupaya menjauhi segala macam kemaksiatan dan dosa-dosa. Karena apapun yang dia lakukan dilihat oleh Tuhannya. Ini diantara dampak mengetahui nama Allah Al-Basir. Wa man yata'ammal al-ayati allati waradat fil Qur'an al-Karim makhtumatan bihadzal ismi. Bagi siapapun juga yang mencoba untuk memikirkan, mempelajari, merenungi setiap ayat yang terdapat dalam Quran, yang setiap ayat tersebut ujungnya ditutup dengan nama ini Al-Basir, wa hiya tazidu 'ala al-arba'in, yang jumlah ayat ditutup dengan kata-kata Al-Basir lebih daripada 40 ayat. Yatabayyana lahu dzalik, akan jelaslah baginya hal yang kami sebutkan di atas. Bahwasanya nama ini melahirkan ketundukan, kehinaan, merasa dipantau Allah Subhanahu wa taala, membuat hamba jauh dari maksiat karena Allah mengetahui segalanya, melihatnya. Wa naqif min dzalika ala ba'd al-amthilah. Kami akan memberikan beberapa contoh ayat-ayat yang tutup dengan nama Allah Al-Basir. Khatama jalla wa ala bihadzal ismi qawluhu. Allah jalla wa ala menutup firman-Nya dengan nama ini, yaitu dalam surah Al-Hajj ayat ke-61. Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahar. Yang demikian itu karena dialah Allah yang memasukkan malam ke dalam siang. Wa yulijul nahara fil lail. Dia pula yang memasukkan siang ke dalam malam. Wa anna Allah sami'un basir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah menyebutkan dialah yang telah memasukkan siang pada malam, malam pada siang. Dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha melihat lagi Maha mendengar. Wa hadha yaqtadi sam'uhu li jami' aswati ma sakana fil laili wan nahar. Ketika Allah mengatakan dialah yang memasukkan siang ke dalam malam, atau menggantikan siang dengan malam, malam dengan siang, ini konsekuensinya bahwa Allah mendengar seluruh suara apapun yang terdapat, masakana fil laili wan nahar. Suara apapun yang terdapat di siang hari ataupun di malam hari, Allah mendengarnya. Wa basaruhu biharakatihim. Dan ini melahirkan konsekuensi Allah Subhanahu wa taala melihat segala macam gerak-gerik makhluk baik ketika malam maupun siang. Ala ikhtilafil awqat. Kapanpun juga waktu siang itu. Apakah awal siang, ujung siang, awal malam, ujung malam, pertengahan malam. Wa tabayyunil halat. Allah mengetahuinya. Dan mengetahui berbagai macam keadaan, berganti-gantinya keadaan. Karena Allah yang telah memasukkan siang ke dalam malam, dan dia pula yang memasukkan malam ke dalam siang, yang dia mengganti-gantikan siang dan malam, dia pertukarkan. Berarti dia tahu dan mendengar apapun suara yang terdapat di waktu siang, dengan berbagai macam bentuk suara makhluknya. Dan Allah pun mengetahui gerak-gerik mereka di kala siang, sebagaimana Allah mengetahui gerak-gerik mereka di kala malam dan mendengar suara mereka di kala malam. Wa khatama bihi qawlahu walau basata Allahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basirun. Allah tutup firman-Nya ini dalam surah Asy-Syura ayat 27 dengan menyebutkan namanya Basir. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi. Sekiranya rezeki itu dibentangkan Allah
semuanya kepada hamba-hambanya, ya, tanpa ditakar-takar. La baghaw fil ardi, pastilah mereka akan melampaui di muka bumi ini. Pastilah mereka akan merusak di muka bumi ini. Walakin yunazzil, tetapi Allah turunkan rezeki biqadarin, dengan takaran, ma yasha, yang dia telah kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirun basirun, sesungguhnya dia maha mengetahui dengan apa yang layak bagi hamba-hambanya dan maha melihat. Munabbihan bidzalik, ayat ini mengingatkan kita, annahu subhanahu basirun bi ahwali ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala melihat keadaan hamba-hambanya. Khabirun biha, mengetahuinya. Basirun biman yastahiqul hidayah. Allah melihat siapa hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Mimman la yastahiquhu, Allah pun melihat mana hamba-hambanya memang tak layak mendapat hidayah. Basirun biman yasluhu haluhu bil ghina wal mal. Allah maha melihat, ya, keadaan hamba-hambanya, mana yang layak diberikan baginya kekayaan, layak diberikan baginya harta. Allah tahu, maka Allah berikan dia nikmat tersebut karena Allah menganggap dia mampu mengelola hartanya, ya, dia baik diberikan baginya kekayaan. Wa biman yafsudu haluhu bidzalik, dan Allah pun maha melihat siapa hamba-hambanya yang akan rusak jika diberikan baginya harta, yang akan rusak jika diberikan baginya kekayaan. Mithluhu qawluhu ta'ala, diantaranya seperti firman Allah juga, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Sesungguhnya dialah Tuhanmu yang membentangkan rezeki, meluaskannya, membanyakkannya kepada siapa yang dikehendaki. Wa yaqdir, dan dia pula lah yang menyempitkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya dia dengan hamba-hambanya maha mengetahui keadaan mereka. Siapa yang layak disempitkan, siapa yang layak dilapangkan, basir, melihat keadaan mereka. Ya, jadi dengan mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya nama basir, maka orang akan tentram hidupnya. Ketika rezekinya pas-pasan, dia yakin ini yang terbaik untukku. Ya, ketika Allah berikan baginya kelapangan rezeki, dia tahu ini yang baik untukku agar kusyukuri. Inilah manfaat mengetahui nama Allah, basir. Allah tahu siapa yang layak diberikan kekayaan, siapa yang tak layak. Allah tahu siapa yang layak diberikan kepintaran, siapa yang tak layak. Allah tahu siapa yang berhak diberikan kekuasaan, siapa yang tak layak. Allah berikan apa yang terlayak bagi setiap hambanya. Dan sebagian Allah Subhanahu wa ta'ala uji dengan hal itu. Ya. Khatama bihi qawlah, Allah menutup juga firman-Nya ini pada surat At-Taghabun ayat kedua dengan namanya Al-Basir. Huwa alladhi khalaqakum, dia yang telah menciptakan kalian. Faminkum kafirun. Di antara kalian ada yang kafir. Faminkum mu'min, di antara kalian ada yang beriman. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah, ya, maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Ay basirun bis salih wat talih. Allah maha mengetahui, dia melihat siapa yang layak menjadi orang yang saleh, siapa yang layak menjadi orang yang tak saleh. Wal mu'min wal kafir, siapa yang layak diberikan hidayah menjadi seorang mukmin, siapa yang layak tak diberi hidayah menjadi kafir. Yujzi kullum bima yastahiq, dan dia Allah Jalla wa'ala akan memberikan setiap orang itu dengan apa yang layak baginya. Ini jelas-jelas Allah mengatakan di antara hambanya ada mukmin, ada yang kafir, dan Allah maha mengetahui siapa yang layak beriman, siapa yang layak, ya, diberikan baginya hidayah, siapa yang tak layak diberikan hidayah. Dan ini jelas-jelas membantah orang-orang yang mengatakan tak boleh mengatakan orang di luar orang Islam dengan kata-kata kafir, karena penamaan itu dari Tuhan semesta alam. Dia yang mengatakan minkum mu'min wa minkum kafir. Ya,
maka perkataan-perkataan nyeleneh, buang, campakkan jauh-jauh. Ya, perkataan manusia-manusia aneh yang mengaku sok beragama Islam, tapi tak tahu Islam itu apa, kecuali merusak Islam, membuat kabur akidah. Ini hanyalah ditujukan kepada kaum muslimin saja. Orang-orang non-muslim menganggap kita apa? Kafir. Dan orang-orang non-muslim tak mau disamakan. Banyak sekarang kiai-kiai nyeleneh, tokoh-tokoh nyeleneh ingin menyamakan semua agama. Quran sama dengan Injil dan semacamnya. Itu untuk siapa seruannya? Untuk kaum muslimin. Bahkan orang-orang musyrikin pun tak mau dikatakan sama dengan agama Islam. Tak mau. Mereka tak mau. Ya, kembali kepada pangkal kajian kita. Maka Allah melihat, tahu siapa yang layak diberikan petunjuk, siapa yang tak layak. Wa khatama bihi qawlahu, Allah juga tutup firman-Nya dengan kata-kata Al-Basir, Tuhan yang Maha melihat. Basir pada ayat ke-40 dari surah Fussilat. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang menyelewengkan ayat-ayat kami. Menyelewengkan ayat kami maknanya adalah di antaranya mengubah tafsirannya dengan tafsir-tafsir yang batil. Ya. Yulhiduna fi ayatina, makna ilhad sebagaimana kita bahas dalam bab asma sifat, mereka adalah orang-orang yang menukangi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan memaknainya dengan tafsir-tafsir yang batil, yang sesuai bagi hawa nafsu mereka, logika mereka. Ini makna ilhad. Bisa dengan mengubah tafsir ayat dengan menambah, sebagaimana Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka ditambahkan bukan istawa tapi istaula. Dan semacam ini ilhad. Ya. Karena tak berani merubah Quran, dirubahnya apanya? Tafsirannya. Dengan tafsir yang batil yang sesuai dengan logika dia. Ini namanya ilhad. Ya. Dampak ilhad adalah menafikan banyak sifat Allah. Ya, sehingga mereka mengatakan Allah tak memiliki wajah, tak layak Allah punya wajah. Allah tak memiliki tangan, tak layak Allah punya tangan. Allah tak akan datang hari kiamat, tak layak Allah datang. Dan seterusnya. Sehingga hilanglah sebagian besar sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dampaknya adalah mengingkari sebagian besar tentang Allah Jalla wa'ala, tentang sifat-sifatnya. Ini ilhad. Baginya Allah hanya punya 7 sifat atau hanya punya 20 sifat, selainnya semua lebur hilang. Ini ilhad. Mobil siapa itu? Innal ladzina yulhiduna fi ayatina, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang ilhad, menyimpang di dalam ayat-ayat kami. Tadi dalam menafikan, ta'til, itu ilhad. Ya, masuk ke dalam ilhad adalah tasbih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, ilhad, penyimpangan. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Mereka yang mengatakan Allah sebagaimana makhluk. Ya, mendengar sebagaimana mendengarnya makhluk, melihat sebagaimana melihatnya makhluk. Tak beda antara Allah dan makhluk. Ini masuk ke dalam bentuk ilhad. Ya, baik dengan ta'til ataupun tasbih, semuanya ilhad. Ya. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina, sesungguhnya mereka orang-orang yang menyimpangkan, melakukan tindakan ilhad pada ayat-ayat kami, la yakhfauna alaina, mereka tak tersembunyi bagi kami, tampak bagi kami. Allah tahu siapa mereka, ahlul bid'ah, ahlul syubhat, yang menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menukangi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jaga lafaz Quran, ditukanginya lah maknanya. Tak bisa dia rubah lafaz Quran, akan dikafirkan orang dia, dirubahlah dari sisi pemahamannya. La yakhfauna alaina, tak akan ada bagi di antara mereka tersembunyi bagi kami. Semua kami lihat. Afaman yulqa fin nari khairun,
Apakah lebih baik orang yang dicampakkan ke dalam neraka, amman ya'ti aminan yaumil qiyamah, atau lebih baikkah orang yang datang dalam keadaan aman di hari kiamat? Ya, dan ini dampak fatal terhadap orang-orang yang menyimpang dalam ayat-ayat Allah, menyimpangkan ayat Allah, terancam akan dicampakkan ke neraka. Ya, dan ini adalah merupakan berita gembira bagi orang-orang yang tidak menyimpangkan makna ayat. Akan datang aman di hari kiamat. Kenapa kau katakan aku memiliki wajah, wahai hamba? Ya Allah, engkau sendiri yang katakan. Aku hanya mengimani kata-katamu. Engkau yang mengatakan wa yabqa wajhu rabbika, berkekal wajah Tuhanmu. Aku imani ya Allah. Aman. Ahlu sunnah aman. Tapi ahlu bid'ah, mengapa kau katakan aku tak memiliki wajah? Berapa kali kau baca dalam kitabku aku mengatakan wa yabqa wajhu rabbika? Ya. Dan seterusnya. Apa jawabannya? Tak ada jawaban. Apakah kau lebih pandai daripadaku? Apakah kau lebih tahu tentangku daripada diriku sendiri? Tak bisa dia menjawab. Tak aman di hari kiamat mereka. Terancam. Betapa hebatnya engkau. Kau hilangkan sifat-sifatku. Kau katakan aku tak datang. Kau katakan aku tak memiliki wajah. Kau katakan aku tak memiliki tangan. Kau katakan aku tidak di atas. Emang kau siapa? Apa jawabannya? Tak ada jawaban. Tapi ahlu sunnah, mengapa kau katakan aku di atas? Ya Tuhan, engkau mengatakan, aku benarkan. Engkau mengatakan, ya amintum man fis sama, apakah kau bisa aman dengan di langit? Engkau yang mengatakan di atas langit. Yakhafuna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka, min fawqihim, di atas mereka. Ya, aman, ahlu sunnah aman. Yang menerima semua keterangan tentang Allah dari Allah Subhanahu wa taala, langsung menerima keterangan Allah dari Rasulullah tentang Allah dari Rasulullah, aman. Tapi yang tak puas akal sempitnya sehingga dia tukangi makna ayat dan makna hadis, bukan itu makna tapi ini maknanya ini, tak aman, terancam dicampakkan ke nerakanya dan billah. Maka penyimpangan dalam bab sifat bukan penyimpangan yang ringan, besar, fatal. Ya, jangan dianggap perkara remeh-temeh. Sebagian orang menganggap ini perkara-perkara khilafiyah. Khilafiyah apa seperti ini? Ini bukan khilafiyah. Ya, dari zaman ke zaman, salafus saleh tak ada yang mengatakan selain daripada ini. Adapun yang datang belakangan, mereka tak dapat dijadikan sebagai hujjah. Ya. I'malu ma syi'tum, kata Allah kepada manusia. Kalian berbuatlah sesuka hati kalian, hai manusia. Buat saja. Innahu bima ta'maluna basir, sungguhnya dia Maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Buat saja. Simpangkan nama Allah, selewengkan, buat saja, aku lihat. Ya, tolak saja nama-namaku, tolak sifat-sifatku, aku lihat. Ya, dan Allah melihat segala sesuatu. Muhaddidan mutawa'idan man yulhiduna fi ayati. Allah mengancam, mengingatkan siapa yang nekat menyimpangkan Allah SWT dalam ayat-ayatnya. Kepada ahlul kalam Allah melihat, tokoh-tokoh ahlul kalam Allah melihat, yang kadang dia tenar karena pintar ceramah, ya, menafikan ayat-ayat Allah SWT. Allah melihat siapa yang tertipu dengan igawan mereka. Allah melihat. Karena orang belajar bukan dengan jalan sahih yang benar. Allah melihat. Mungkin ribuan orang tertipu dengan omongan mereka. Melihat. Basirun bihim muttali'un alaihim. Memantau mereka segalanya. Allah tahu berapa follower mereka. Yang tertipu dengan bahasa-bahasa indah mereka. Logika-logika taksat mereka. Wa sayujazihim yaumil qiyamati ala maqtarafuhu. Allah akan memberikan bagi mereka ganjaran hari kiamat dengan apa yang mereka buat min ilhadin fi ayatillah, ya, yaitu menukangi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya ditukangi. Ya, sebagian ahlu kalam menukangi sifat-sifat Allah, sebagian lainnya menukangi bahkan bukan hanya ayat tentang sifat,
ayat tentang ahkam hukum pun ditukangi. Subhanallah. Ya, sehingga menolak sebagian ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menolak poligami, ada yang menolak pembagian warisan, ada yang menolak hukum qisas, banyak. Subhanallah, Allah mengetahui mereka semua. Ya, ada yang menolak ayat-ayat tentang wala wal bara. Banyak. Ya, perkara politik bukan perkara agama. Jangan kait-kaitkan dengan agama. Siapapun boleh naik, andai kata dia layak, meski kafir sekalipun. Ini adalah syubhat-syubhat yang batil. Naam. Wa khatama bihi qawla, Allah juga menutup firman-Nya dengan namanya Basir. Al-Basir dalam surat Ghafir ayat ke-56. Innal ladina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Sesungguhnya orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah tanpa ilmu yang mereka miliki, yang datang kepada mereka, tanpa hujjah, alasan. Fi sudurihim illa kibrun. Sebenarnya dada mereka itu ada kesombongan. Ya, sehingga mereka mendebat ayat Allah. Bukan ini maknanya bahaya, maknanya ini, tapi ini sombong. Rasul diam, dia ribut. Khulafa'ur Rasyidin diam, dia ribut. Sahabat semua diam, tak ada yang menafsirkan kecuali riwayat-riwayat yang tak sahih. Dia ribut, kowar-kowar. Ya, diluruskan, cari-cari alasan. In fi sudurihim illa kibrun. Sesungguhnya mereka hanyalah memiliki kesombongan dalam hati-hati mereka, sehingga menolak kebenaran yang datang. Mahum bibalighi, mereka tak akan mampu melampauinya. Fasta'id billah, berlindunglah engkau wahai Muhammad dengan Allah. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia Tuhan Allah yang Maha As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Ai As-Sami'u li jamil aswat ala ikhtilafiha. Dialah yang mendengar segala suara dengan berbagai macam ragam bentuk bahasa, dengan intonasi yang berbeda-beda, tinggi rendah. Semua manusia dia dengarkan, bangsa jin dia dengarkan, tasbih dan zikirnya malaikat dia dengarkan. Ya, binatang-binatang semua dia dengarkan. Al-Basiru bi jami'il mar'iyat. Dia yang melihat dengan segala sesuatu yang bisa dilihat. Bi ayyi mahallin wa mawdi'in wa zamanin kanat, dimanapun berada, di tempat manapun berada, pada waktu apapun jua dia melihat. Wa min dzalikum ru'yatuhu wa ittila'uhu 'ala man yujadilu fi ayatihi liyubtiluha. Di antaranya Allah melihat, memantau, mengetahui siapa orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah SWT, ingin membatalkan ayat Allah SWT, ingin membatalkan ayat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, mau dirubah. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir, tak boleh. Qul ya ayyuhal muwatinun, katakan wahai warga negara. Subhanallah, mau dirubahnya ayat Allah SWT. Untuk apa? Untuk ya kaum muslimin agar mereka tersesat. Kenapa mereka tak heboh kepada kaum kafirin? Subhanallah. Ya, kenapa mereka tak heboh mendakwakan, menjejalkan paham mereka, luaris itu kepada kaum kafirin, bicara daripada rumah ibadah terus mereka ke satu gereja ke gereja, kuil ke kuil. Mereka kenapa tak berkhutbah di sana? Bahwasanya agama kalian sama dengan agama Islam. Mengapa tak ngomong demikian? Kenapa kepada kaum muslimin saja? Subhanallah. Habis-habisan memang. Ya. Luaris ini mendunia. Subhanallah. Mendunia. Ingin mengaburkan agama. Semua agama sama. Kok andai kata agama sama semuanya? Mengapa dia mau disebut muslim? Kenapa tak dia rela ketika disebut dia kafir, Nasrani, Majusi? Kenapa tak rela? Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya. Ini paham yang bahaya. Tujuannya untuk kedamaian, agama yang membuat orang bertikai. Agama yang batil, agama yang hak tidak.
Ya, dalam Islam ada toleransi, ya, menghormati akidah yang berbeda dengan mereka. Makanya ada kafir ahlu dhimmah, kafir ahlu dhimmah yang dibiarkan dengan kekafirannya, tinggal di negeri kaum muslimin, tapi tetap disebut kafir. Tapi tak diganggu harta mereka, dibiarkan agama mereka, dibiarkan ibadah mereka, yang penting tak ganggu kaum muslimin. Namanya kafir dhimmi, tetap kafir. Ada kafir mu'ahad yang terikat perjanjian kaum muslimin, turis-turis asing masuk kemari, dapat kesepakatan dari kaum muslimin, pemerintahnya kasih pisah. Ini kafir mu'ahad, tetap disebut kafir. Ada kafir harbi, ini yang diperangi, memerangi kaum muslimin, mengambil negeri kaum muslimin, dan seterusnya. Ini kafir harbi. Subhanallah. Jangan diingkari ayat Quran Al-Karim. Ya, memang Allah tak suruh kita ketika bermuamalah sama orang kafir, kafir. Tak disuruh. Tapi tetap kita katakan ini kafir. Allahu Akbar. Allah mengetahui mereka para pembangkang yang mendebat ayat Allah. Subhanallah. Bahwa amrun la yatimmu lahum, dan sesungguhnya pembangkang mereka tak akan dapat berkelanjutan. Wa laysu bibalighi, tak akan mungkin mereka mencapai tujuan. Mungkin sesaat membuat orang heboh ya, tapi yang kekal selama-lamanya adalah kebenaran. Berkekalan al-haq. Kebatilan mungkin ramai sesaat, digemar saat, tapi kebenaran juga akan abadi. Fa'amma zabadu fayadhabu jufa'a, karena buih akan hilang. Ya. Mana tokoh-tokoh Mu'tazilah itu? Hampir-hampir tak tahu kita mana nama mereka. Mana tokoh-tokoh Khawarij? Hampir-hampir tak tahu siapa nama mereka. Kecuali bongkar-bongkar buku sejarah. Mana yang berkekalan? Ulama-ulama yang tegak di atas kebenaran. Imam Syafi'i juga yang berkekalan namanya. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Auza'i. Subhanallah. Kalau orang ditanya, kau kenal dengan Wasil bin Atta? Tak tahu. Siapa Wasil? Tokoh Mu'tazilah hampir-hampir orang tak tahu. Kau kenal Syafi'i? Oh, aku dengar-dengar namanya. Inilah kebenaran, kekal. Kesesatan hilang. Tokoh-tokoh yang ngeyel ini sekarang akan dimakan zaman, hilang nanti itu. Hapus. Subhanallah. Kaum pluralis hapus nanti semuanya. Allahu Akbar. Wa khatama bihi qawlahu. Di antaranya Allah menutup firman-Nya dalam surah Ghafir ayat 20 dengan nama Al-Basir. Wallahu yaqdi bil haqq. Allah yang menetapkan kebenaran. Allah menetapkan dengan kebenaran. Semua ketetapannya ditetapkan dengan kebenaran. Semua ketetapan perintahnya, ketetapan larangannya ditetapkan dengan kebenaran. Bukan dengan kebatilan, kezaliman. Semuanya benar. Quran itu semuanya benar. Keputusannya benar. Tak ada yang salah. Otak manusia yang salah menolak Quran. Ada yang heboh supaya mendapatkan suara banyak-banyak. Heboh menghujat tentang poligami dalam Quran. Allahumma, semua demi manusia. Karena banyak perempuan di negeri ini, hebohlah dia. Diri dengan membusungkan dada. Ya, saya tak setuju dengan poligami. Melecehkan kaum wanita. Dia banggakan dirinya. Siapa yang ditentang ayat Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Ya. Mengakunya beragama Islam, itu yang aneh. Wallahu yaqdi bil haqq. Allah menetapkan ketetapannya dengan hak. Semuanya hak. Semua perintahnya hak, semua larangannya hak. Walladzina yad'una min dunihi, dan adapun orang-orang yang menyuruh Tuhan-Tuhan dari selain Allah, la yaqduna bi syai'in. Mana ketetapan Tuhan-Tuhan itu mana? Ya. Berhala-berhala disembah itu Tuhan-Tuhan mereka. Ketetapannya itu mana? La yaqduna bi syai', mereka tidak membuat ketetapan apapun juga. Tidak perintah, tidak larangan. Ya, manusia yang ngarang-ngarang sendiri mengatakan ini Tuhan. Ini perintahnya, ini larangannya, tapi bukan dia.
Karena dia adalah Tuhan-Tuhan. Sebagian Tuhan-Tuhan batu, Tuhan-Tuhan kayu. Bagaimana buat ketetapan? Bagaimana buat keputusan? Ngomong pun tidak bisa. Ditempeleng pun tak bisa membantah. Disepak, ditunjang pun tak bisa dia mempertahankan dirinya. Bawa berhala-berhala, tunjang, sepak. Tak bisa membantah. Ini buat ketetapan. Allahu Akbar. Ini disembah. Allahu Akbar. Ya, yang dipuja-puja daripada orang-orang yang telah meninggal. Itu yang buat ketetapan. Dia ditetapkan Allah mati, tak bisa dia sama sekali membantah ketetapan Allah mati. Subhanallah. Ya, ada yang menetapkan rezeki, dukun-dukun, subhanallah. Seolah-olah dia menetapkan rezeki manusia, dibaca ramalan tangan manusia, engkau akan berhasil 2 tahun lagi nih. Tapi kau kerja siang malam ya. Subhanallah. La yaqduna bi syai'. Semua Tuhan itu tak punya ketetapan apapun, tak punya perintah, tak punya larangan. Kalaupun di karang-karang ini agama mereka ini, perintahnya ini katanya. Karangan-karangan belaka. Sebagian makhluk dijadikan Tuhan. Sebagian makhluk dijadikan agama dia. Sebagian agama ke bumi ini, ya ada penciptanya. Penciptanya siapa? Manusia. Taoism itu penciptanya manusia. Ya. Dan seterusnya. Ada Metau. Itu siapa penciptanya? Manusia. Itu nama orang. Ya, Buddhis. Allahu Akbar. Innallaha huwas samiul basir. Dialah Allah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa fi hadza dalalatun ala anna al-ibadata haqqun lis-sami'il basir. Dan ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan ibadah itu hanya layak untuk Tuhan yang Maha mendengar, Maha melihat. Yang tak mendengar, yang tak melihat, bagaimana diminta? Allahu Akbar. Wahai putra Tuhan, tolong kami. Dengar dia. Subhanallah. Ada dia. Allah musta'an. Ibadah hak untuk Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Subhanallah. Andai kata dia Tuhan, dia akan melihat mana musuh-musuhnya. Mendengar apa? Ya, kesepakatan makar musuhnya ini, musuhnya buat makar malam hari dia tak dengar. Dikerjai Tuhan tersebut, dirantai, diseret, disalib. Tuhan tak masuk akal. Tak mendengar, tak melihat. Allahu Akbar. Kalau dia melihat, tahu dia. Ya, apa yang diperbuat hamba-hambanya. Hamba bisa mengalahkan Tuhan. Ini Tuhan. Tak layak jadi Tuhan. Kalau mereka pakai akal sehat, sayang akal tak digunakan. Alladzi lahu kamalu sam'i wa kamalul basar. Dialah Tuhan pemilik pendengaran yang sempurna, penglihatan yang sempurna. Wa ammal asnamu, adapun berhala-berhala fa inna min dalail butlani ibadatiha. Yang menunjukkan sesatnya orang yang menyembah berhala-berhala ini, annaha la tasma'u wa la tubsir. Berhala itu tak dapat mendengar, tak dapat melihat. Lihatlah mereka. Adegan-adegan mereka sujud kepada berhala, rukuk kepada berhala. Kira-kira berhalanya melihat enggak di rukuk? Tak melihat. Tak punya mata, tak punya telinga. Dibuatkan saja gambar mata, tapi tak ada hakikatnya. Lalat berai dia pun tak bisa. Matanya bertahi lalat. Tak bisa sedikit pun dia menyingkirkan lalat. Ini Tuhan yang disembah, dipuja. Subhanallah. Walihada qala Ibrahim al-Khalil alaihissalam li abihi. Karena itulah Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati wayhanda, lima ta'budu ma la yasma'. Kenapa kau sembah yang tak bisa mendengar? Wala yubsir, tak bisa melihat. Wala yughni anka syai'a, tak bermanfaat untukmu sedikit jua pun. Nah. Allah menutup firman-Nya dalam surat An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya yang memberikan amanah kepada kalian. Tunaikan. Wa idza hakamtum bainan nas, jika kalian
menetapkan keputusan antara manusia, an tahkumu bil adl, hendaklah kalian buat keputusan yang adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih, sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang paling sempurna memberikan kepada kalian peringatan, nasihat. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya dia Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa hadza madhun minallahi li awamirihi. Ya, ini adalah pujian Allah dengan segala perintahnya, wa nawahi, segala larangannya, istimalihi ala masalihid darain, bahwasanya semua perintah Allah, larangan Allah, ujungnya ada kemaslahatan dalam dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Ya, wa daf'i madarihima, semua perintah larangan untuk menjauhkan segala macam kerusakan di dua negeri ini, negeri dunia, negeri akhirat. Lianna syari'ah sami'ul basir, karena yang membuat syariat ini Tuhan yang maha mendengar lagi melihat. La takhfa alaihi khafiyah, tak pernah ada yang tersembunyi baginya sedikit jua pun. Wa ya'lamu min masalihil ibad ma la ya'lamu, dia tahu kemaslahatan manusia apa yang tak diketahui manusia. Subhanallah. Ya. Maka apapun yang Allah buat itulah ketetapan yang hak, itulah yang paling ideal, itu yang paling baik. Apa yang dibuat manusia tak sempurna, tambal sulam. Hukum yang dibuat manusia tambah sulam. Adapun Allah sempurna subhanahu wa ta'ala, karena dia paling tahu tentang manusia. Wa fi dzalika aidan targhibun fil wafa'i bidzalik wa tarhibun min 'adamil wafa'. Karena semua ketetapan Allah itu adalah hak, benar, baik. Ya, ini adalah anjuran untuk mengerjakannya dan ancaman untuk meninggalkannya. Wa khatama bihi qawlah, Allah tutup firman-Nya dalam surah Al-Baqarah 110 dengan nama Basir. Wa aqimus salata, tegakkan salat, wa atuz zakata, tunaikan zakat, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah, apapun yang kalian berbuat dari kebaikan pasti ada di sisi Allah. Tak mungkin Allah lupa. Ya, kita banyak berbuat kejahatan, kita lupa, Allah tak lupa. Kita juga berbuat kebaikan, Allah ingat, tak pernah lupa, kita lupa. Kadang-kadang satu dua yang kita ingat kebaikan kita. Ya, banyak kebaikan yang kita lupa, Allah tak pernah lupa. Ya, kalau antum ditanya hari minggu lalu, ya, hari Kamis minggu lalu, apa yang kau perbuat dari kebaikan? Tak ingat lagi kita. Allah ingat. Demikian juga keburukan. Setahun lalu pada hari yang sama, hari Kamis ini, apa yang kau buat daripada dosa-dosa? Tak ingat kita. Allah ingat subhanahu wa ta'ala. Ya, wa hadza fihi wa'du innallaha bima ta'malun basir, sungguhnya Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Hadza fihi wa'dun minhu subhanahu, ini ancaman daripada Allah subhanahu wa ta'ala, atau ini adalah janji daripada Allah subhanahu wa ta'ala, an la yadhi'a indahu syai'un, tak ada yang hilang. Buat saja kebaikan, tak ada yang hilang. Walaupun kau sudah dipecat daripada pengurusan, semua kebaikan yang kau buat dahulu ada. Kalau kau sudah turunkan jabatan, semua kebaikanmu ada. Tak ada yang hilang kebaikan yang kita buat. La yad'u indahu syai'un min amal khairi allati qaddamuha li anfusihim, semua kebaikan diperbuat untuk diri manusia, tak akan ada yang hilang. Wa annahu basirun bihim, Allah melihat mereka. Wa sayuthibuhum 'ala dzalika 'azimat thawab, Allah akan memberikan ganjaran yang besar bagi mereka. Wa bihadzal amthilati, dengan contoh-contoh yang di atas, yu'lamu, diketahuilah anna istihdar al-'abdi li kaunillahi subhanahu basiran bihi muttali'an alaihi yufidu faidatan 'azimatan fi janibi at-targhib wa tarhib. Bahwasanya seorang hamba yang mengetahui Tuhan yang maha melihat, ya, memantau apa yang dia perbuat, ya, ilmunya tentang Allah maha melihat, maha memantau, memberikan faedah yang begitu besar dari dua sisi, sehingga dia tetap senantiasa berusaha berharap kepada Tuhan yang melihatnya, memantaunya dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan tersebut, dan dia pun takut daripada segala macam dosa-dosanya yang dia lakukan, karena dia mengetahui ada Tuhan yang melihatnya. Kama huwa wadihan fil amthalatil mutaqaddimah, sebagaimana jelas pada contoh-contoh di atas. Fa idza ahsana al-'abdu fi ibadatihi li rabbih, jika seorang hamba sempurna ihsan dalam beribadah menyembah Tuhannya, wa mujanabatihi li ma'asih, ketika dia sempurna menjauhi kemaksiatan kepada Tuhannya, mustahdiran ru'yatullah, senantiasa hadir dalam hatinya Allah melihatnya, ru'yatullahi lahu, ya, wattila'ahu alaih, dia tahu Tuhan melihatnya, memantaunya.
Fahadha maqamul ihsan. Inilah kedudukan yang tertinggi dalam agama, yaitu kedudukan ihsan, yaitu hamba berbuat apapun merasa dilihat Allah, sehingga dia sempurna dalam berbuat apapun. Anta'budallaha wa huwa a'la maqamatid din. Inilah merupakan tempat tertinggi dalam agama, yaitu tempat ihsan. Kama qala alaihi wasallam fi bayani haqiqatil ihsan, sebagaimana Rasulullah bersabda menjelaskan apa itu ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Ketika engkau beribadah kepada Allah dengan sempurna karena engkau melihat Allah Subhanahu wa taala sedang melihatmu, karena engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala sedang melihatmu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ketika engkau memang tak mampu melihat Allah, maka engkau merasa Allah melihatmu juga. Wa kam min syakhsin kaffa an muqarafatil ma'asi wa ghasyayanidh dhunub bil istihdari ru'yatillahi lahu. Berapa banyak seorang itu menghindari maksiat, menjauhi segala macam bentuk dosa-dosa, karena ketika itu hadir di hatinya Allah sedang melihatnya, dia jauhi. Tak jadi mencuri, tak jadi korupsi, tak jadi menipu, karena dia merasa Allah melihatnya. Tak jadi berdusta. Qala Ibn Rajab rahimahullah, ya, berkata Al-Imam Rajab rahimahullah tabaraka ta'ala, rawada rajulun imra'atan fi falatin laylan. Ada seorang laki-laki merayu-rayu perempuan di padang pasir yang luas, yang gelap pada malam hari. Fa'abad, perempuan itu tak ingin melayaninya untuk berzina. Faqala laha ma yarana illal kawakibu. Ayolah, lakukan saja. Tak ada orang di sini. Yang lihat kita hanya bintang-bintang saja. Dirayu laki-laki ini. Qalat fa aina mukawkibuha. Kau katakan hanya bintang-bintang yang melihat kita. Kau buang kemana yang membuat bintang-bintang ini semua bisa beredar? Kau kemanakan dia yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Ayla alla yarana. Fa aina mukawkibuha? Ay alla yarana. Tidakkah yang memperjalankan bintang-bintang ini pada edarannya melihat kita? Qala ta'ala alam ya'lam bi anna Allah yara. Dia bacakan ayat, bukankah dia mengetahui Allah melihatnya? Wa kafa bihadza zajiran wa radi'an. Maka hal itu membuat orang tersebut seketika berhenti, karena dia tahu Allah melihatnya. Kenapa orang, subhanallah, kadang-kadang di pantai-pantai itu, ya, kita lihat ada yang pasang-pasangan yang tak sah, haram. Kenapa dia menjauh dari kita, masuk ke hutan-hutan, ke semak-semak? Apa jawabannya? Takut dilihat manusia. Mereka berbuat mesum, berpeluk-pelukan, cium-ciuman, masuk ke hutan-hutan. Hutan itu siapa ciptakan? Jalla wa'ala. Lari daripada pantauan makhluk karena dia merasa tak ada khalik yang memantaunya. Berzina, dipatok ular lagi kawan, mati. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.